Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas UAS untuk semester pendek dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Online lewat Jalan guna menunjang e-Kamis. Rancang bangun sistem informasi pendaftaran online lewat jalan guna menunjang e-Kamis. Disusun oleh Ana Syiantania Pemata dan saya Pahirahan Fahreza. Pengertian e-Kamedis. Rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record (EMR) adalah istilah umum untuk sistem informasi kesehatan terpadu yang berbasis komputer dan dapat diakses di tempat pasien melakukan perawatan. Scott et al. 2007, EMR adalah sebuah dokumen yang multifungsi. Di dalamnya terdapat catatan elektronik kesehatan pasien yang dipengaruhi secara real-time. Informasi dimasukkan pada komputer kerja atau antarmuka yang paling terhubung. Dibanding dengan rekam medis manual, EMR lebih unggul karena sangat meningkatkan akurasi perekaman informasi pasien untuk memfasilitasi proses diagnosa. EMR juga menyediakan platform untuk memelihara dan membaca informasi kesehatan pasien secara terus-menerus. Dengan adanya EMR, dapat memperpanjang umur data pasien dengan menerapkan alat manajemen informasi. Latar belakang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pendaftaran pasien online. Masalah yang terjadi saat ini adalah menghindari antrian pendaftaran yang panjang sehingga menyebabkan penumpukan antrian pasien lewat jalan dan membuat pasien menunggu lebih lama. Hal ini terjadi karena pendaftaran dilakukan dengan langsung ke bagian pendaftaran. Beberapa pendaftaran yang masih manual dengan mendaftar langsung ke rumah sakit atau melalui telepon pribadi ke salah satu petugas resepsionis pasien sehingga memakan waktu lama karena terjadi antrian dan kesalahan karena melibatkan nomor pribadi. Oleh karena itu, dilakukan perancangan sistem informasi pendaftaran online menggunakan web dengan menggunakan bahasa programan PHP dan database MySQL. Menggunakan sistem web sebagai sarana pendaftaran online dapat membantu pelayanan pasien menjadi lebih efektif dan efisien. Kekurangan sistem perancangan. Yang kesatu ada aksesibilitas. Tidak semua orang memiliki akses internet atau perangkat yang diperlukan untuk mendaftar secara online, sehingga ini dapat mengabaikan sebagian populasi yang membutuhkan layanan kesehatan. Yang kedua, masalah teknis. Sistem online rentan terhadap masalah teknis, seperti gangguan server, kegagalan koneksi internet, atau kerentanan keamanan. Ini dapat menggunakan proses pendaftaran pasien dan mengancam kerahasiaan data. Yang ketiga, kesulitan bagi orang tua atau lansia. Orang tua atau lansia mungkin menghadapi kesulitan dalam menggunakan sistem online yang mungkin memerlukan bantuan tambahan. Kemudian, kekurangan sistem perancangan selanjutnya adalah yang keempat, kerumitan pendaftaran. Proses pendaftaran online bisa menjadi rumit, terutama jika ada banyak formulir atau informasi yang harus diisi. Hal ini bisa membuat beberapa pasien kesulitan dalam melengkapi pendaftaran. Yang kelima, diperlukan pelatihan. Petugas administrasi kesehatan mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk mengelola dan mengoperasikan sistem pendaftaran online dengan baik. Yang keenam, penyalahgunaan data. Resiko penyalahgunaan data pasien selalu ada dalam lingkungan online dan penting untuk memiliki tindakan keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi pasien. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, desain antarmuka pengguna yang user-friendly. Pastikan antarmuka sistem mudah digunakan dan intuitif sehingga orang dari berbagai latar belakang dapat dengan mudah mendaftar. Yang kedua, dukungan pelatihan.
Sediakan pelatihan kepada staf administrasi kesehatan agar mereka memahami dan mengelola sistem dengan baik. Yang ketiga, aksesibilitas. Pastikan bahwa sistem dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, termasuk ponsel, tablet, dan komputer, serta mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, yang keempat, pengamanan data. Terapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pasien, termasuk enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan pemantauan keamanan secara terus-menerus. Yang kelima, kemudahan pembatalan dan perubahan jadwal. Izinkan pasien untuk dengan mudah membatalkan atau mengubah janji mereka secara online. Selanjutnya ada perancangan prosedural flow map. Dimulai dari pasien yang membawa dokumen berupa identitas pasien, kemudian identitas tersebut diberikan kepada admin. Admin menerima berkas tersebut. Setelah itu admin menanyakan kepada pasien apakah pasien sudah berobat atau belum. Jika belum, admin membuatkan kartu berobat secara manual. Selanjutnya, kartu berobat diberikan kepada pasien. Jika pasien sudah mempunyai kartu berobat, kemudian admin akan memberikan nomor rekam medis. Kemudian berkas rekam medis tersebut diberikan kepada dokter. Berkas rekam medis yang sudah ada di dokter, berkas rekam medis tersebut menginputkan registrasi pasien melalui komputer dan dimasukkan ke dalam database. Setelah itu, dokter melakukan pemeriksaan, menginputkan resep, dan resep tersebut diproses, dimasukkan ke dalam database. Kemudian, resep tersebut dicetak dan diberikan kepada pasien. Ada DFD level 0. Di sini ada 3 entitas, yaitu ada pasien, ada admin, dan ada dokter. Nah, di sini pasien mendaftar lewat jalan secara online. Data pasien tersebut masuk kepada sistem informasi pendaftaran lewat jalan. Setelah itu, data tersebut diberikan lagi kepada admin, yaitu ini. Olah data pendaftaran, input data pasien, input data dokter, input data user, input data poliklinik, input data jadwal, input data profil, verifikasi rekam medis, rekap laporan. Setelah itu, lalu admin mengolah kembali data tersebut, yang ini, info pendaftaran, info data pasien, info data dokter, info data user, info data poliklinik, info data jadwal, info data profil, info data rekam medis, dan data laporan kepada sistem informasi pendaftaran lewat jalan. Terus setelah itu, dari sistem informasi lewat jalan ini mengeluarkan 2 output, yaitu data ke pasien dan ke dokter. Kalau ke pasien mengeluarkan outputnya data pendaftaran, data rekam medis. Kalau ke dokter, info pendaftaran, info rekam medis pasien, dan data laporan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.